Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak soleh dan soleha semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa lagi dengan Pak Rozi, masih seperti biasa, pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu Pendidikan Agama Islam kelas 3. Materi kita pada kali ini masih melanjutkan materi minggu lalu, yaitu pelajaran ke-6 dengan tema Kisah Keteladanan Nabi Syuaib. Sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk pada pembahasan kita, yaitu kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam masih keturunan Nabi Lut dari anaknya yang perempuan. Beliau diutus ke negeri Madian, dekat perbatasan negeri Syam atau Suriah. Penduduk negeri ini sudah lama meninggalkan ajaran nabi-nabi yang terdahulu, sehingga lupa mengerjakan perintah-perintah agama. Karena inilah Nabi Syuaib alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk apa? Untuk menyeru mereka supaya mereka mau menyembah Allah dan tidak melakukan kejahatan yang berupa pencurian, penipuan, curang dalam takaran, dan juga timbangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang artinya, dan kepada penduduk Madian kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-A'raf ayat 85. Seruan Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya sedikit pun tidak diikuti. Bahkan mereka menganggap dirinya lah yang benar. Sedang Nabi Syuaib alaihi salam dianggap sebagai pemicu huru-hara dan kegaduhan. Namun Nabi Syuaib alaihi salam tidak putus asa, bahkan bertambah semangat serta senantiasa mengajar dan mendidik mereka. Seruan Nabi Syuaib alaihi salam ditentang keras oleh kaumnya dengan cemoohan. Cobalah engkau turunkan siksa itu sekarang juga kepada kami, jika memang
Benar kata-katamu itu. Permintaan mereka langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab udara yang panas, petir yang amat dahsyat, diiringi gempa bumi yang hebat, mengakibatkan mereka terjungkir balik, mati bergelimpangan tertimpa reruntuhan rumah. Sebagaimana tersebut dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka sendiri. Quran Surah Al-A'raf ayat 91. Demikian siksaan Allah Subhanahu wa taala langsung menimpa kepada mereka. Maka Nabi Syuaib beserta orang-orang yang beriman hijrah ke negeri lain, yaitu negeri yang bernama negeri Aikah, suatu daerah yang tidak jauh dari Madian. Sewaktu akan hijrah, beliau Nabi Syuaib alaihi salam berpesan kepada kaumnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Fakaifa asa ala qaumin kafirin. Yang artinya, maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu, dan aku telah menasehati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?" Quran Surah Al-A'raf ayat 93. Nabi Syuaib alaihi salam hijrah ke negeri Aikah, yaitu suatu daerah yang subur, tidak jauh dari Madian. Di negeri ini, rakyatnya pun tidak berbeda keadaannya dengan rakyat Madian. Mereka juga membangkang dan juga mendurhakai Tuhan. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Syuaib alaihi salam tidak bosan-bosannya menyeru mereka agar takut kepada Allah, Tuhan yang menciptakan mereka, dan umat lebih kuat sebelum mereka. Nabi Syuaib alaihi salam menjelaskan kepada mereka tentang siksaan yang akan menimpa orang-orang yang durhaka kepada Allah. Dan seandainya kamu ikut seruan ini, maka faedahnya untuk kamu sendiri. Mereka menentang keras Nabi Syuaib alaihi salam, kemudian datanglah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakazzabuhu fa'akhadhahum 'adzabu yaumiz zullah. Innahu kana 'adzaba yaumin 'azim." Artinya kemudian mereka mendustakannya, Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 189. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar pelajaran dari kisah keteladanan Nabi Syuaib di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, seperti biasa ada tugas yang berjumlah 8 soal. Nanti hasilnya dikirim Japri ke Pak Rozi. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita mengenai kisah keteladanan Nabi Syuaib alaihi salam
setelah selesai kita bahas bersama. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat dan juga tak lupa mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa pesan Pak Rozi, tetap semangat, tetap belajar, dan juga raih cita-cita kalian. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.